Hubungin sih. Lo berdua berantem lagi? Ya nggak berantem, cuman kan kemarin gue habis kesel sama dia gara-gara gosip perjodohan itu. Ya abis itu udah gue gak ada ngobrol lagi sama dia. Ah, jangan-jangan dia pulang kampung? Terus dijodohin gitu? Kalau kayak gitu sih berarti gue harus ke kampungnya dong. Lo tahu kampungnya? Kampungnya di mana? Wah, lo malah nanya balik sama gua. Gimana kalau kita tanyain Didi, teman sekelasnya? Gimana? Boleh tuh. Tuh. Tuh, Didi di situ. Didi, gue mau nanya dong, lo tau nggak kampungnya Adi di mana? Memang lu pada belum pada tahu gitu? Tahu apaan? Si Adi itu sebenarnya udah dijodohkan di kampungnya. Jadi itu beneran? Si Anas, sepupunya calonnya yang cerita. Si Adi mah masih mikir-mikir aja. Tapi kemarin keluarganya nelpon dia tuh. Kayaknya dia disuruh pulang tuh ke kampungnya. Pokoknya gue harus samperin Adi ke kampungnya. Lo nggak nungguin dia pulang dulu apa? Terus balik-balik pacar gue udah tunangan sama orang lain gitu. Gue harus pertahanin Adi semampunya gue. Besok gue harus nyari kampungnya. Oke. Kamu mau pergi ke Lembang? Ke kampungnya Adi? Ngapain? Asal nyamperin anak laki-laki. Ya tapi kan Sania pengen ketemu Adi, Pak. Susah bener. Ditelepon aja. Gak bisa, Papa. Tinggal tunggu aja deh. Pak, aduh, Papa. Oh, Papa gimana sih? Kok ditunggu? Sania, kampungnya Adi itu jauh. Dan kamu nggak pernah pergi kemana-mana sendiri. Nah justru itu, ini tuh gara-gara Papa nggak pernah biarin dia kemana-mana sendirian. Sekarang giliran Sania ada perlu, jadi ribet kan? Ya wes, kalau gitu kamu dianterin sama Mas Rito aja. Nggak mau ah. Apaan sih masa Mas Rito? Ya udah, kalau nggak mau, kamu nggak boleh pergi sendiri ke kampungnya Adi. Ih, Papa! Ah. Loh. Kenapa sih nggak diizinin aja? Papa nih selalu kayak gitu deh. Tahu kan sendiri kalau dikekang nanti dia makin berontak. Mama mau nanggung kalau terjadi apa-apa dengan Sania. Hah? Tuh, contoh anaknya Des Suprapto. Dia terpaksa nikah muda. Kenapa? Tak duluan. Papa apaan sih? Kok ngomongnya malah kayak gitu? Jangan dong, Pak. Wah, mama stres aja. Makanya kalau papa ngomong tuh didengerin. Jangan cuek aja tuh kayak Sania tuh. Ngeyel. Gue gak bisa diem aja. Pokoknya gue harus bisa. Adi, kenapa sih kamu tega pergi gak ngasih kabar? Emang kamu marah ya gara-gara kita terakhir berantem? Sania kabur, anak kita pergi. Aduh. Kabur kemana? Mana mama tahu, kalau tahu juga nggak kasih tau papa gimana sih? Ayo cepet keluar, cepet. Ini semuanya salah papa. Gara-gara tadi malam papa tuh melarang Sania untuk pergi
pergi nyusulin adik ke kampungnya. Sekarang mama cari ke kamar udah nggak ada, udah hilang. Sanianya kabur, gimana sih Pak? Ngapain juga dia ke rumahnya Adi? Hah? Ke kampungnya Adi segala. Padahal Bapak udah ngelarang dia. Wah. Jangan-jangan tek dong lagi dia mah. Maksud Papa? Mama. Dan sekarang gue di sini mencari Adi. Bang, Ini? tahu alamat ini nggak? Ini dia memang. Tahu atuh, Neng. Ini kan rumahnya Pak Kades. Tahu anaknya Adi? Tahu. Dengar kabarnya beliau mau dinikahin sama Neng Nuning, anaknya Pak Camat. Kok semuanya tahu ya? Ya tahu lah, Neng. Ini bahkan kampung, bukan kota. Ya udah tolong anterin saya ke sini ya. Oh, siap. Ayo, Neng. Nih, ini helmnya. Pakai ya. Yuk. Nah, ini Neng, rumahnya Pak Kades. Gue samperin sekarang atau nanti ya? Bang, Ya? anterin saya ke hotel terdekat aja ya. Oh, nggak jadi kesini, Neng? Nggak? Oke, ayo. Pantes aja dia nggak mau ngabarin gue. Ternyata dia tuh beneran mau dijodohin sama anaknya Pak Camat. Semua cowok tuh ternyata sama aja ya. Bodoh banget sih gue. Gue pacaran sama dia 6 bulan tapi gue nggak tahu apa-apa. Adik. Papa. Halo, Pak. Sania, kamu di mana, Nak? Di kampungnya Adi. Di kampungnya Adi? Ya, tapi kamu jangan bikin cemas mama sama papa dong. Pergi kok nggak bilang-bilang. Itu kan namanya minggat. Pak, Papa nelfon Nia mau marah-marahin Nia doang. Kalau gitu Nia males ya. Sania. Diputusin lagi. Gimana sih? Tapi untung dia masih mau jujur, Mah. Papa jangan percaya begitu aja dong, Pak. Kita harus bisa pastiin bahwa dia memang benar-benar ada di sana dan dia kenapa-napa. Kalau terjadi sesuatu, kita juga kan yang repot. Bener juga ya, Mah. Tuh, sini. Gini. Kamu ikutin Sania. Tapi ingat, jangan sampai bocor kemana-mana berita ini. Malu saya kalau Sania kabur ke rumah pacarnya. Siapa? Ikutin kemana? Ya ke rumah pacarnya si Adi itu. Oh iya. Oke, salah lagi. Gimana sih si Sani?
bisa nemuin Adi gitu aja. Gue harus nyari bukti biar itu nggak bisa ngeles. Berarti gue harus cari tahu soal si Nuning-Nuning itu. Mas ada kamar? Mas Ripto? Itu kan Mas Ripto. Ngapain sih dia di sini? Pasti disuruh sama papa buat ngikutin gue nih. Nah, kapan lagi tidur di hotel? Mbak Sania, kok ada di sini, Mbak? Nah, yang harusnya nanya tuh aku. Mas Ripto ngapain di sini? Pasti disuruh sama papa kan? Nganu, Mbak. Enggak, Mbak, kok. Nggak usah bohong deh. Enggak. Iya, Sania. Papa tuh kenapa sih nggak bisa percaya sama anaknya? Pak, Nia tuh udah gede. Nia tuh bisa jaga diri sendiri. Nia tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Pakai nyuruh Mas Ripto buat ngikutin Nia. Kalau Papa nggak nyuruh Mas Ripto pulang sekarang, Nia nggak akan pulang selamanya, mau? Nah, putusin lagi. Hotelnya udah dipesan loh, Mbak. Bodoh. Nggak dibayarin sekalian. Iya, maaf, Mbak. Mas, aduh, tasnya jadi berat ya. Maaf, Mbak. Nganu loh, Mbak. Aduh, permisi, Mbak. Kok jadi ngayal sih? Adi, lo tuh bener-bener bikin gue gila, tau gak? Udah deket tuh udah nyampe ke depan. Jadi itu Nuning. Pantes aja Adi mau sama dia. Orang dia lebih cantik daripada gue. Wah, gila tempat bagus kayak gini dibuangin sampah. Pasti nih orang yang buang sampah sembarangan, dasar jorok, mentang-mentang mobil gede. Buang sampah sembarangan nih. Emang orang tuh nggak bener ya, gue lagi bete, dibikin bete lagi pakai sampah. Mbak, kok mobil saya digebrak? Udah belum? Apaan sih? Ih, Ntar. udah. Udah. Mas, buang sampah tuh jangan sembarangan ya. Ini tempat tuh bagus banget, bersih malah lo kotor-kotorin. Mbak, kok marah-marah sih? Harusnya marah saya. Kenapa mobil saya digebrak? Ya itu karena lo buang sampah sembarangan. Saya nggak buang sampah sembarangan. Jangan ngeles deh, gue tahu pasti lo yang buang sampah, orang samping mobil lo. Dasar manusia jorok.
berarti gue udah sia-sia banget kesini. Gue tuh gak butuh ya bantuan lo. Lagian gue bisa berenang kok. Oh, gue tahu. Lo pasti sengaja ngikutin gue, nolongin gue karena lo mau megang-megang gue kan? Dasar lo ya. Ngajak ya, Ani. Beri tolongnya Lo ngapain di sini? Lo pasti mau stalking gue kan, hah? Kamu pikir kamu doang yang bisa nginep di sini? Nih, kurang jelas. Nih, lihat. Nih. Mas Ripto, Mbak Sania. ngapain masih di sini? Nganu, Mbak. Nganu, Mbak, tuh. Lipnya ketutup. Mas Ripto! Lo masih kesurupan apa nih? Cewek kayaknya rese juga. Tapi seru. Aduh. Awas ya lo kalau ngikutin gue lagi. Minggir dong. Kita bisa lewat kan? Ya udah lewat lah. Ladies first dong. Ladies?
sepi, nggak ada apa-apa. Iya, aku salah denger kayaknya. Ada Nuni, calon menantu ibu. Ibu. Ajak masuk dong. Oh iya, apa sih ngobrol di luar? Lo lagi? Gue heran deh, lo ngapain sih ngikutin gue? Maaf mbak, emang mbak doang yang sibuk? Kan saya juga punya kerjaan. Gue gak percaya lo pasti bohong. Gue tahu lo sengaja kan ngikut-ngikutin gue. Kalau boleh jujur sih, emang ngikutin sih. Ya siapa tahu kan mbak pengen bunuh diri kan saya bisa nolongin. Enak aja lo bunuh diri, gue tuh masih mau hidup. Ya buktinya kan kemarin mbak tuh loncat kan ke sungai. Buar. Siapa yang nolongin? Saya kan? Gue tuh bukan loncat, gue tuh gak sengaja jatuh. Bodoh banget gue kalau mau bunuh diri. Bisa banget sih bodohnya. Kan pacar mbak punya cewek baru. Lo tuh jadi orang jangan sok tahu ya. Lu jadi orang yang sok tahu ya. Nggak rasa. Mbak, jadi orang kok songong sih? Itu kenapa diceburin? Mas, kalau nggak tahu masalahnya, nggak usah ikut campur. Saya bukan ikut campur, tapi kalau orang itu koit, mau tanggung jawab. Ya udah, kalau dia mati biarin aja. Dia kan supirnya bokap gue, biar bokap gue yang tanggung jawab. Kok susah? Jangan mas. Mas, matur suwun mas. Tapi handphone saya mas, nggak bisa hidup kena air. Ya udah mas, beli lagi aja yang baru. Kalau nggak minta ganti tuh sama bokapnya tuh cewek. Aduh, gimana bisa saya telepon nih mas? Mau handphone saya mati, nomornya kan di sini semuanya. Ya udah mas, pakai aja handphone saya. Beneran mas? Tapi khawatir. Lagian kamu itu kok nekat pergi sendiri mencari pacar kamu itu, hah? Kalau ada apa-apa gimana? Pak, ini tuh masalah harga diri. Adi nggak bisa ngerendahin aku gitu aja. Alah, kebiasaan bener diputusin. Tadi dia bilang, jadi bener aku gagal jadi orang tua. Pak, apa kenapa sih? Ada kabar apa lagi dari si Ripto? Ini, Ripto gagal lagi, ketahuan lagi. Sontoloyo emang tuh anak. Aduh, papa sih selalu begitu. Awasi anak nggak ada habisnya. Semakin diawasi, Sania itu akan semakin membangkang sama papa. Gue harus temuin Adi, apapun resikonya.
Misi. Cari siapa ya? Gue ngaku pacarnya Adi atau enggak ya? Saya Sania, Tante. Teman kuliahnya Adi. Udah, masuk yuk. Ya, Tante. Mari. Silakan duduk, Ibu panggilkan dulu Adi ya. Ya, Tante. Di. Adi. Di. Di. Adi. Ya, Bu. Di, itu udah teman kamu dari Jakarta namanya Sania. Sania? Udah, cepet temuin, kasihan buru-buru juga. Udah cepetin sayang, itu udah nungguin di luar. Iya, ya udah, Bu. Bentar ya. Adi. Di. Kamu tuh kalau pulang ke sini nggak ada kabar sih. Aku tuh khawatir tahu sampai aku nyamperin kamu ke sini. Iya, kemarin aku tuh ada masalah yang harus aku beresin. Makanya harus pulang deh. Maaf ya, aku nggak sempat ngomong ke kamu. By the way, kok kamu tahu alamat aku di sini? Aku minta sama administrasi kampus. Gimana kalau misalnya aku bawa kamu ke tempat yang lebih oke? Pemandangannya bagus loh. Jadi kita ngobrol berdua juga lebih enak. Oh? Mau. Bentar ya. Ya, halo. Halo, Adi. Kamu hari ini bisa nganter jemput aku latihan nggak? Aku hari ini ada ngajar anak-anak latihan menari. Oh, bisa. Kapan? Oh, masih nanti sih. Ini juga baru mulai latihan. Ih, itu pasti Nuning. Oh, kalau gitu, yaudah aku kesana sekarang ya. Makasih, Adi. Nia, aduh, maaf banget nih. Aku harus jemput saudara sepupu aku. Aku boleh ikut kan? Oh, jangan. Perjalanan tuh jauh banget, aku takut nanti kamu bete lagi. Mendingan, sekarang aku anterin kamu ke terminal, kamu balik aja ke Jakarta. Nggak usah, aku bisa balik ke hotel sendiri kok. Hotel? Oh, kamu nginep di hotel? Di, aku tuh kesini karena aku kangen sama kamu. Masa ya dalam sehari kangen aku bisa hilang sih? Lagian kamu juga katanya sibuk banget. Iya sih. Yaudah kalau gitu, aku anterin kamu ke hotel. Ntar malaman kalau misalnya aku udah gak sibuk, baru aku samperin ke hotel. Beneran? Mau ngedrop gue, bakal gue ikutin. Mas! Ngomong sama siapa? Sama saya? Ya sama lah, siapa lagi? Emang nama saya tuh Thomas. Emang nama saya Dimas. Emang nama saya Omas. Hah? Sotoy? Yaudah, nama lu siapa? Penting ya?
Penting banget. Tuh cepetan. Oke, nama saya Audrey, umur 25 tahun. Sonia. Apaan sih? Udah, masuk ah. Apain? Cepetan. Aduh. Santai dong. Au, kejepit. Mobil lo tuh tarikannya keras banget sih. Sorry. Gua tuh tipe cowok anti mainstream. Jadi suka mobil old school. Iya, gitu dong sensitif. Bukan sensi, kamu tuh udah ganggu kerjaan saya, terus lagi-lagi mobil saya. Ya saya tersinggung. Lo tuh gimana sih? Gue baru minta tolong sekali nih ya. Dimana-mana cowok kalau bantuin cewek tuh ikhlas. Gimana mau ikhlas? Kalau minta nganterin tuh maksa. Lagian kalau udah gak percaya sama cowoknya ya udah putusin aja. Ngapain sih dikejar-kejar? Ribet banget sih. Ih, lo tuh so tau Awe, banget. itu tuh kan. Gak lucu bercanda ya kan? Ya, lihat, main kok buta. Gak usah keluar. Bukan kamu pengen tahu cowok kamu ketemu sama siapa? Lo tuh on banget sih. Masa ya gue sengaja mergokin mereka? Daripada ntar kamu mati penasaran. Diem deh. Kasian ya. Kamu tuh jadi stalker buat cowok kamu sendiri. Berisik banget sih lo. Empat, putar, satu. Putarnya bukan gitu, gini putarnya. Ayo, sekarang sendiri ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Calon ibu yang sempurna, 5, putar. lembut hati, 6, sabar lagi. Beda banget dengan... 8. Aduh, kenapa sih aku jadi bandingin Nuning sama Sania? Adit, kamu mau nggak nemenin aku motret habis latihan? Boleh. Ayo aja. Makasih ya.
Ya. Saya ikut aja lah. Aduh, nggak usah deh. Ntar, kalau kenapa-napa kan saya bisa bantuin. Gue bisa kok jaga diri gue sendiri. Ya udah terserah sih. Tapi saya siap bantu loh. Risik lu. Cantik sih cantik. Tapi galaknya melebihi macan. Iya, kayak kamu di sana aja deh. Bagus. Coba ya. 1, 2, 3. Bagus. Coba kayak lain. Jadi sekarang Adi milih Nuning. Kenapa kamu nangis tempat sepi kayak gini? Ntar diangkat anak jin loh. Lo ngapain sih ngikutin gue mulu? Bisa dibilang gitu, bisa dibilang enggak. Kenapa? Tadi kan gue udah bilang, lo tunggu aja di sana. Lo udah niat jahat ya sama gue? Ini ngapain? Kalau emang saya pengen niat jahat, saya udah biarin waktu kamu nyemplung ke sungai. Atau lo mau bantuin gue aja? Bantuin apa? Ya buat stalking Adi. Stalking Adi. Berani bayar berapa? Kalau gue balikan sama Adi, gue bayar 10 juta. Tapi kalau enggak ya 2 juta aja. Wow. Emang kamu punya duit 10 juta? Dapat duit dari mana? Gue bisa minta lah sama bokap gue. Jadi harganya Adi itu cuma 10 juta. Kasian banget ya. Murah. Lo tuh gak sopan banget sih. Lo tuh gak kenal sama Adi. Lo gak bisa menilai dia gitu aja. Adi tuh orang paling baik yang gue kenal. Kenapa? Baik. Dia ninggalin kamu tanpa kabar terus ketemu sama cewek lain. Itu namanya cowok baik. Itu cowok baik. Pikir. Oh. Atau jangan-jangan kamu udah diapa-apain sama dia ya? Aja bareng sama dia. Gue bisa jadi perkedel. Ditampar, dipukul, ditonjok. Nah, gue samsak. Baik. Dia ninggalin kamu tanpa kabar terus ketemu sama cewek lain. Itu namanya cowok baik. Kenapa ya? Si Audrey itu tahu banyak banget soal masalah gue sama Adi. Dan sialnya hampir semuanya tuh bener. Tapi gue gak terima kalau dia bilang gue udah diapa-apain. Emang gue cewek apaan coba? Gue harus telepon Adi nih.
Permisi, Mbak. Iya, Apakah Mas ini tinggal di kamar Mbak ya? Mas yang mana ya? Yang ini, Mbak. Mas Ripto. Enggak, Mas. Dia nggak tinggal di kamar saya kok. Siapa yang bilang? Mas sendiri yang bilang. Katanya tinggal di satu hotel ini. Ya iya, dia supir saya. Cuma dia nggak tinggal sekamar sama saya. Baik, Pak. Tolong bilangin ke supir Mbak agar tidak berenang di kolam anak-anak ya, Mbak. Iya, Mas. Nanti saya bilangin ya. Baik, terima kasih, Mbak. Makasih, Mas. Sama-sama. Mas Ripto, ngapain sih? Makanya kalau disuruh pulang ke Jakarta tuh pulang. Tuh kan ngerepotin jadinya. Iya Mbak maaf. Wong saya kan pengen belajar berenang biar nggak tenggelam lagi. Iya, tapi nggak di kolam anak-anak juga. Udah sekarang Mas Ripto beres-beres terus pulang. Nganu Mbak. Pulang! Udah cepetan sana. Pengen berenang lagi loh. Ih. Iya. Tuh kan gue jadi lupa gue mau ngapain. Gue mau nelfon Adi. Iya nih ya. Di, nanti kita bisa ketemuan nggak? Aku kayaknya mau pamitan nih. Kamu mau pulang? Iya, nanti kamu kasih tau ya ketemu jam berapa? Iya. Apa Nia udah tahu semuanya ya? Edi, kata kamu gimana Nuning setelah kamu deket beberapa hari ini sama dia? Nuning itu anaknya baik kok, Bu. Dia ramah, perasaannya halus, pinter lagi. Terus, kamu suka kan sama dia? Ibu kok nanya gitu sih? Tar dulu, ibu kan belum beres. Kenapa, Bu? Tapi Nuning cantik kan? Aduh, Bu. Nggak ada yang lain apa? Gak apa-apa juga kali, Di. Kalau Sanya itu siapa? Bukan pacar kamu kan? Oh, bukan. Sania itu cuma temen kok, Bu. Syukurlah kalau gitu, ibu cuma takut kedekatan kamu sama Nuning itu akan melukai perasaan gadis lain. Tenang aja, Bu. Kita jadian. Tapi kalau enggak, dia batal. Terus kamu anggap aku tuh ban serep kamu gitu? Jadi kalau ban kamu satu lagi kempes, kamu aman-aman aja? Bukan gitu, Nia. Kamu dengerin aku dulu.
Aku lakuin semua ini demi orang tua aku. Lagian, aku sama Nuning kan belum tentu jadian. Ya tapi kamu udah penjajakan. Berarti kamu nggak mau rugi kan? Itu jahat tau nggak? Nia. Halo. Kenapa sih Adi tuh suka banget bikin gue nangis? Ya, nangis lagi. Kayaknya kalau lihat kayak gini, kamu diputusin nih sama Adi. Udah dong, udah ya. Cuk, udah ya nangis ya. Kurang ajar kan? Terus dia pikir gue tuh apaan? Jadi kamu belum diputusin sama Adi? Belum. Tapi harus gue yang mutusin dia biar tau rasa. Kalau gitu, kamu kan nyakitin perasaan orang lain. Ya tapi emang dia mikirin perasaan gue waktu dia mutusin buat penjajakan sama Nuning. Ya saya nggak tahu, kan saya bukan Adi. Ya tapi kan lo cowok, biasa jangan pikiran kalian tuh suka sama. Makanya gue nanya sama lo, Audrey. Nggak ikut. Ini senang-senang sendiri. Ngapain? Ngapain? Jalan-jalan atau naik sepeda? Boleh tuh. Tapi lo temenin gue ya. Berani. Bayar 10 juta. Dasar lo comatre. Comatre. Lempar ke laut.
Adi! Kenalin, Sania. Nuning, temennya Adi. Oh iya, teman sekarang. Di, saat ini, detik ini juga, aku mutusin kamu sebagai pacar aku. Jadi mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Adi? Maksud dia apa? Maksud aku itu, Adi selingkuh cuma karena mau jodohin sama kamu. Jadi terima kasih ya. San, kamu. Nuning! Nuning! Ning! Ning, tunggu dulu, aku bisa jelasin semuanya. Kamu jahat ya? Kamu nggak mau jujur sama aku? Ini cuma salah paham. Nggak, Di. Aku nggak mau memulai suatu hubungan dengan kebohongan. Karena di saat kamu udah melakukannya, kamu bakal melakukan yang berikutnya. Maaf, Di. Ning! Tunggu, Ning. Dengerin aku dulu, Ning. Ning! Aku bisa jelasin semuanya. Kamu gak usah emosi kayak gitu dong. Enggak, Di. Aku nggak bisa. Ning! Aku emang bingung. Aku nggak mau dikatain anak durhaka gara-gara aku menolak keinginan orang tua. Tapi bukan berarti kamu bisa menjadikan aku sebagai duri bagi orang lain. Ning, please. Udah, Di. Udah. Baliklah pada Sania. Kayak gitu, Ning. Ning! Nuning! Gue harus kasih tau Adri gimana muka Adi waktu gue putusin. Oh, jadi Mas ini namanya Audrey. Suruhan Pak Darmawan buat ngawasin Mbak Sania. Kenapa nggak ngomong dari awal sih, Mas? Ya soalnya Mas Ripto ini orangnya ceroboh. Tapi ganteng. Ntar kalau ketahuan kan bisa bahaya. Mas Ripto bilang aja ke Pak Darmawan kalau Sania baik-baik aja. Dan gue yakin, dalam beberapa hari ini dia pasti pulang. Siap, Mas. Ya udah, sekarang kita balik ke posisi masing-masing. Sampai ketahuan. Baik, Mas. Mas. Oh gitu. Jadi lo orang suruhan bokap gue? Disuruh apa? Ngerusakin hubungan gue sama Adi? Siapa yang ngerusakin? Ya lo lah. Lo tuh pembohong ya? Harga diri lo di mana? Ngapain lo mau dibayar buat mata-matain orang? Hah? Dengar ya Nona Kak ya. Saya mau orang bayaran. Tapi saya masih punya harga diri. Dan saya nggak pernah ngemis sama papa kamu karena udah pernah jagain kamu. Gue nggak peduli. Pokoknya gue nggak mau lagi ketemu sama lo.
Nia. Aduh, Nia anak mama. Aduh sayang. Aduh, mama. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Iya, Ma. Semuanya baik-baik aja kan? Nia nggak apa-apa. Sekarang Papa mana? Papa ada di dalam. Dia cemas banget sama kamu, Nak. Aduh, Nia. Sania! Hei! Papa apaan sih? Pa! Sania tuh paling gak suka ya diikutin apalagi dimata-matain. Sania tuh mau bisa nyelesain masalah Sania sendiri tanpa bantuan Mama sama Papa. Siapa yang mata-matain? Mas Ripto sama Audrey tuh apa? Papa cuman takut kamu ada apa-apa. Nanti yang rugi bukan cuma kamu. Papa dan Mama juga jadi repot urusannya. Iya, bener, Nak. Oh, jadi selama ini Papa protektif sama Sania karena Papa gak mau repot? Oke, kalau gitu, Sania bakal pergi sekarang juga dan Papa gak usah nyari Sania. Biar Papa sama Mama tuh gak usah repot lagi. Sania! Sania, tunggu. Itu tuh, apa sih? Anak baru pulang ke rumah udah diomelin. Sekarang jadi bingung kan? Pokoknya Mama gak mau tahu. Sania harus balik lagi ke rumah. Iya, Pak. Audrey, kamu itu sama Ripto sama aja. Ceroboh. Kok ketahuan sih sama Sania? Hah? Iya, Pak, maaf. Ini salah saya. Sekarang saya minta pertanggungjawaban kamu. Pertanggungjawaban apa, Pak? Anak saya kabur lagi. Kamu cari lagi dia. Kabur lagi. Lu mau pergi kemana lagi? Kali ini bukan karena Adi kan? Enggak. Adi tuh udah gak punya cerita apapun lagi di hidup gue. Gue tuh cuma pengen nenangin diri. Gue capek banget, bokap gue tuh gak pernah percaya sama gue. Oh iya, gue punya tempat referensi yang enak buat lo menyendiri. Terus tempatnya murah gitu, jadi lo bisa ngirit. Nah, boleh tuh. Tapi lo gak bakal kasih tau siapa-siapa kan gue kemana? Percaya sama gue. Lo tuh emang sahabat gue yang baik. Terus mau makan apa? Sini gue bayarin, gue traktir ya. Jadi, kamu menolak mengawasi kelanjutan anak saya? Maaf, Pak, bukannya saya nolak, Pak. Tapi saya yakin Putri Bapak bisa menjaga diri. Kan info yang kita dapat kondisinya baik-baik aja. Dan nggak seperti yang Bapak khawatirin. Itu kan kemarin. Tapi kalau ini kan lain lagi. Percaya, Pak. Sania gak akan kenapa-napa. Tapi gue harus pergi. Kali ini buat yakinin Papa sama Mama kalau gue tuh bisa jaga diri. Widi. Gue nanya dong, Sania mana sih? Gue cari-cari nggak ada soalnya. Aduh, lo kemana aja sih, Di? Nia itu nyariin lo, dan ternyata dia nemuin lo sama nuning calon lo itu. Oh ya, Nia nggak masuk. Sorry, gue ada kelas dulu. Papa sih terlalu keras sama Nia. Makanya anak kita jadi kabur. Mama kan jadi sedih mikirin ini semua. Udah. Mama jangan sedih. Kalau begini kan Papa jadi tambah pusing dan merasa bersalah. Ini kan karena Mama juga. Kalau Papa nggak mikirin, Mama malah cemas. Papa mikirin sampai sewa orang, Mama malah salahin Papa. Udah deh, kalau begini Papa lebih baik senang-senang aja sendiri. Loh, mau pergi kemana? Papa?
Du. Selamat pagi, Mas. Sanianya ada? Sampean ini pasti Mas Adi ya? Iya, Mas. Oke, senyum lagi. Gara-gara sampean, saya hampir dipecat sama Mbak Sania. Terus sekarang dia lari lagi. Sampean nyusahin orang aja. Jadi Sania pergi? Yo! Kemana, Mas? Ya mana saya tahu, nggak ngomong sama saya. Kalau saya tahu, saya kasih tahu. Mas, bentar, Mas. Dengerin saya dulu, Mas. Saya sibuk. Mas! Mas! Masa lalu. Semoga gue bisa ngilangin kesuntukan gue. Kayak gue butuh jalan-jalan deh. Pak, Bapak nggak apa-apa? Bapak tuh kalau jalan lihat-lihat dong makanya. Kamu yang harus lihat-lihat yang bawa sepeda. Bukan saya yang jalan kaki yang harus lihat-lihat. Kalau kamu nggak bisa bawa sepeda, jangan pakai sepeda. Jadi bikin orang celaka. Kalau ada apa-apa sama saya akan cari kamu. Apaan sih? Saya laporin kamu. Saya cari kamu. Kalau aja ada Audrey, gue gak bakalan sendiri kayak gini. Oh, hati-hati tuh airnya deras banget loh.
Ya Tuhan. Aduh Sania, bikin papa kaget aja. Pak, Sania mau minta tolong kasih Sania nomor telepon sama alamatnya Audrey ya. Untuk apa? Udah, kasih aja ke Nia. Tunggu. Sebentar. Ini sebenarnya ada satu hal yang serius yang ingin papa tanyakan sama kamu nih. Pak, Kamu ngejar-ngejar Adi bukan karena kamu... ih, Papa apaan sih? Emang Papa pikir Nia tuh udah ngapa-ngapain gitu sama Adi? Papa cuman khawatir. Pak, Papa tuh tenang aja ya. Anak Papa ini udah bisa jaga diri kok. Syukurlah. Sekarang mana? Nomor telepon sama alamat Audi. Ayo cepetan. Nih. Terima kasih Papa. Sania. Kadang-kadang aku heran sama anak muda zaman sekarang. Sebentar kesel, sebentar baik. Sebentar judes, sebentar manis. Permisi. Audrey. Permisi. Siapa ya? Hello. Hai Audrey. Bukan kamu udah mau ketemu sama aku? Itu kan dulu. Oh, dulu. Sekarang aku yang gak mau ketemu sama kamu. Thank you. Audrey tunggu dulu, gue mau ngomong. Ih, Audrey buka dulu dong pintunya, gue mau ngomong. Audrey, buka dong pintunya. Audrey, please gue mau ngomong bentar doang. Audrey, please. Oke, fine, gak apa-apa kalau lo gak mau ketemu sama gue. Tapi lo denger ya kata-kata gue. Gue gak akan nyerah gitu aja. Silakan Mas. Maaf Mas, Mbak ini memaksa saya untuk meminjamkan baju seragam saya.
Sekarang mau kamu apa? Karena lo nolak gue terus, gue akan terus ikut-ikutin lo. Ya, tapi buat apa? Apa kamu gak ngerti kalau gue gak mau ketemu sama kamu lagi, gadis keras kepala? Buat apa? Biar lo ngerasain apa yang gue rasain. Waktu itu lo ngikutin gue karena disuruh sama bokap gue kan? Ya udah, sekarang gue ngikut-ngikutin lo juga. Tapi bedanya gue tulus dari lubuk hati gue yang paling dalam. Karena gue itu stalker with love.